pada malam hari ini kita akan memulai kuliah yang ke-7 ya. 7 ya Pak. Tadi saya sudah memulai dengan Pak Maruji untuk melakukan diskusi. Pada kuliah yang ke-7 ini sebetulnya kita mereview ya. Jadi kita lebih banyak ke diskusi. Jadi mereview bagaimana sebuah strategi itu disusun, kemudian diimplementasikan, dievaluasi, dan dilakukan tindakan koreksi untuk perbaikan. Jadi tadi sudah kita awali dengan Pak Maruji bahwa memang pada proses implementasi strategik itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi banyak hal-hal non-teknis ya, yang di dalamnya itu berdampak kepada keputusan-keputusan strategis. Dan itu juga menyangkut sumber daya, pembiayaan, dan lain-lain. Maka dari itu, mungkin yang bisa kita angkat sebelum kita nanti masuk ke topik yang lebih spesifik. Hari ini kan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Pak Jokowi. Nah, salah satu isu dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi disampaikan oleh Pak Maruji sebagai salah satu bagian dari perusahaan BUMN ya. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah bagaimana memangkas perizinan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi pada prakteknya memang tidak mudah. Sebetulnya mekanisme enforcement. Jadi kalau saya boleh cerita, sebetulnya Bank Dunia tahun 2002 itu pernah merilis sebuah penelitian. Jadi kalau penelitiannya Bank Dunia itu insya Allah cenderung objektif ya. Jadi dia melakukan rilis terhadap kondisi negara maju dan negara berkembang, bagaimana cara mereka melakukan pengelolaan dan manajemen negaranya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi ada sebuah hubungan yang terbalik. Jadi ada siklus yang terbalik antara negara berkembang dan negara maju di dalam memutuskan sebuah kebijakan. Jadi kalau di negara berkembang, itu kebijakan biasanya dibuat dulu. Jadi ada isu apa, kemudian direspon, dibuat kebijakannya. Setelah itu baru kemudian dirumuskan mekanisme enforcement-nya. Makanya seringkali kita melihat salah satu contoh kenapa kebijakan-kebijakan itu tidak bisa berjalan. Bahkan ada sebuah kebijakan itu yang hanya seumur jagung, belum dijalankan, tapi undang-undangnya peraturannya sudah berubah lagi. Kalau undang-undang kayaknya belum pernah terjadi perubahan yang cepat ya. Yang paling banyak itu biasanya kebijakan yang terkait dengan keputusan menteri dan lain-lain. Nah ini makanya Pak Jokowi kenapa kemudian mencoba merumuskan undang-undang, karena kalau perubahan undang-undang itu kan tidak segampang itu. Jadi harus ada mekanisme yang cukup panjang untuk merubah sebuah undang-undang. Sebetulnya tujuannya diharapkan nanti kalau itu bisa berjalan dengan baik, ya bisa menarik investasi, kemudian bisa menggerakkan roda perekonomian kita. Karena berdasarkan hasil rilis tadi disampaikan, pengumuman resminya belum oleh BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini bergerak dari -5 menuju ke -3. Jadi ada pergerakan naik ke 2 poin ya. Jadi kebijakan ini kemudian bisa berdampak kepada kenaikan daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi pergerakan-pergerakan sektor-sektor bisnis yang ada itu nanti diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi itu. Jadi mungkin itu sebagai pembuka. Mungkin barangkali dari Pak Maruji tadi mungkin bisa ditambahkan Pak Maruji. Pak Maruji, silakan Pak. Baik, ini pengalaman nyata Pak. Ya, jadi betul. Waktu itu gini Pak, perusahaan kami yang di PT PN 10 Pak, yang pabrik gula itu mendapat hibah dari Jepang Pak. Hibah bantuan pabrik etanol. Jadi mesin-mesin pabrik etanol itu hibah dari Jepang Pak. Tapi kami nggak
mendapatkan uang, tapi mendapat mesin untuk bangun pabrik etanol di Mojokerto, karena di Mojokerto ada pabrik gula, Pak, di Polkert Mojokerto, memanfaatkan tetes dari gilingan tebu, down product dari tebu. Jika cerita, kami membangun di sana, di samping pabrik gula. Kendala pertama itu perizinan. Ini kami rasakan perizinan sendiri itu sampai hampir 6 bulan, Pak. Hampir 6 bulan. 6 bulan. Dengan berbagai upaya yang sangat payah lelah itu, energinya habis. Karena memang, mudah-mudahan sekarang enggak ya, mudah-mudahan sekarang enggak. Dulu itu isu lingkungan yang ditampilkan, Pak. Isu lingkungan dalam arti tanda kutip. Karena memang masyarakat kita itu kalau bangun pabrik di satu tempat, Pak, Bapak Ibu sekalian, Pak Alsi, itu harus ada izin HO namanya, izin gangguan. Nah, izin gangguan itu harus ditandatangani minimal 4 warga setempat. Itu atau gitu, minimal 4 warga setempat pabrik. 4 orang, tokoh masyarakat atau warga, nanti diketahui oleh desa, kepala desa, dan seterusnya sampai kabupaten. Nanti baru keluar HO dan juga IMB. Nah, waktu itu kami sangat lelah, Pak, karena memang isu lingkungan menjadi isu yang sensitif. Kami sudah menjelaskan kerjasama dengan ITS, Bapak Ibu, tentang rencana AMDAL-nya. AMDAL nanti akan begini, artinya sudah pengaturan sudah bagus, kami menghayat ITS untuk menyusun AMDAL-nya. Sangat agak detail, Pak. Nah, ketika kami meminta izin HO tadi kepada masyarakat, kami presentasi ke desa dulu, Pak, ke desa, ke kecamatan, kami presentasi bagaimana pabrik ini seperti apa. Nah, dari situ sudah menjadi masalah. Waktu itu ya tahun 2011, Pak. Ingat 2011, 9 tahun lalu ini. Kami sudah presentasi, tapi kami sudah tahu dari awal, kemudian nggak terulang, Pak. Kami langsung dapat penolakan dari warga setempat. Di balai desa itu dapat penolakan karena memang isu pertama tadi itu, limbah yang disampaikan kepada kami bahwa pabrik nanti ini akan berbahaya bagi lingkungan karena limbahnya akan berbahaya. Nah, kami jelaskan secara teknis, tapi mereka tetap seperti tidak terima pada saat pertemuan itu. Akhirnya begini, Pak. Ini langkah menarik inovasi kami. Ini pengalaman. Sampai untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pabrik kami itu nggak berbahaya limbahnya, kami menggandeng mereka, Pak, warga dan pejabat desa, termasuk kecamatan, Pak, untuk studi banding ke Lampung, sampai gitu, Pak. Jadi mereka minta 25 orang. Waduh, Pak, 25 orang kebanyakan. Akhirnya sepakati waktu itu 7 orang, Pak. 6 atau 7 orang kami ajak ke Lampung, ke PT Etanol di Lampung itu namanya, lupa saya, Pak. Kami ajak 6 orang ke sana untuk melihat ini loh pabrik etanol seperti ini. Kami sampai gitu, Pak. Kami ajak warga ke sana untuk dapat izin gangguan tadi. Karena Bupati tidak akan melakukan IMB, Pak. Kalau HO-nya, izin gangguannya nggak ada. Jadi pertama kali itu izin gangguan dulu. Dan warga setuju dan kepala desa. Makanya kami harus ajak ke berbanding ke Medco Etanol Lampung, MEL namanya. Medco Etanol punya Panigoro. Mereka baru percaya, Pak Arsi dan kawan-kawan, bahwa oh ternyata BPI begini tuh nanti. Jadi kami tunjukkan seperti itu, pabrik nanti akan seperti ini, limbahnya akan seperti ini. Gitu. Setelah pulang, baru mereka itu, Pak, mereka agak lunak, akhirnya memahami bahwa limbah nanti akan dikelola dengan baik. Tapi LSM lain lagi, Pak. LSM membuat movement yang di luar dugaan kami. Sampai kami dulu pernah masuk berita, Pak, termasuk berita di koran. Nama saya yang disebut, Pak, bahwa pabrik ini akan mengancam limbah di Mojokerto, membahayakan lingkungan. Kami sempat dilaporkan ke HAM, Pak, Komnas HAM, Pak. Kami pernah dipanggil Komnas HAM. Pabrik belum dimulai kok sudah lapor Komnas HAM bahwa akan dibangun pabrik yang mencemari lingkungan. Kami dipanggil, kami jelaskan, termasuk kami dipanggil DPRD, Pak. Kami dipanggil ke DPRD di komisi apa C atau A itu. Dikira kami akan mencemari lingkungan. Wah, pabrik belum dibangun loh, sudah sampai ke DPRD. Sudah kami jelaskan semua, sampai tadi kami sampaikan, LSM kami panggil, kami jelaskan, Pak. Ya, dengan syarat tadi itu, Pak, memang ada agenda yang tersembunyi yang kami paham lah, bahwa mereka punya dana, kami juga akomodasi lah dengan mereka. Baru setelah berproses sampai Bupati, DPRD, Pak, turunnya IMB, Pak. Mohon maaf, dananya sampai miliaran, Pak Asih. Kami membangun perizinan pabrik itu waktu sampai miliaran. Padahal resminya cuma 300 sekian juta. Tapi kami sampai terpaksa dalam tanda kutip supaya pabrik segera dibangun, Pak. Karena Jepang juga nunggu-nunggu. Jepang sampai gini, Pak. Kenapa negara Anda itu kok begini, Pak? Orang Jepang yang punya mesin tadi kan mendatangkan tenaga ahli, Pak, untuk melakukan pendampingan teknologinya. Itu sampai heran, kenapa negara Anda kok sampai gitu, Pak, orang Jepangnya itu. Kami jelaskan secara diplomatis bahwa inilah kondisi negara kami gitu. Akhirnya dibangun sekarang berhasil, Pak, di Mojokerto. Ada pabrik bioetanol, Pak, yang menghasilkan
joint product, hasil data tersebut diolah Pak, nanti ada 2 spesifikasi produknya Pak, food grade, makanan atau fuel grade untuk campuran BBM. Tapi karena Pertamina nggak mau nerima campuran BBM karena harganya mahal, akhirnya kami ubah menjadi campuran untuk itu Pak, untuk bahan-bahan campuran makanan minuman itu dijual kepada industri yang membutuhkan. Itulah pengalaman kami. Artinya gini Pak, kami menyimpulkan begini. Ini dari sisi mikro kan harus dipahami oleh pemerintah. Dilihat dari sisi makronya Pak ya, bahwa memang kalau pengusaha-pengusaha itu dihambat masalah perizinan Pak, nanti banyak investor dari luar negeri terutama Pak, yang akan lari ke lain tempat. Contoh ke Vietnam, ke Filipina, bisa ke mana, Thailand dan macam-macam. Akhirnya apa? Karena investasinya lambat, nanti pertumbuhan ekonomi juga lambat. Makanya di rapat kabinet kemarin teman-teman dulu siapa? Pak Luhut sama Pak ini ditegur Pak. Pak Luhut sama Pak Bahala Menteri BKPM ditegur. Kenapa? Investasinya itu di bawah target, minus 7%. Nah, ini apakah karena perizinan itu apa kan perlu diteliti ini? Apakah faktor perizinan yang masih ruwet atau memang karena ada penolakan undang-undang cipta kerja ini yang harus ditangani oleh pemerintah Pak? Karena apa? Tujuan cipta kerja kan untuk mendorong investor untuk ramai-ramai datang ke Indonesia. Karena apa? Karena tadi cipta kerja itu kuncinya, mendatangkan potensi lapangan kerja yang lebih banyak sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Bahwa ada organisasi sini itu memang tugas kita semua untuk menyikapi dengan bijak lah. Sampai sekarang Pak, politikus masih menyerang itu. Inilah undang-undang cipta kerja yang banyak cacat lah, yang berubah-ubah, yang ada kepentingan tersembunyi dari pemerintah dan investor, yang kapitalis dan seterusnya. Inilah yang harus kita sikapi dengan bijak Pak. Karena dalam pengalaman kami di lapangan Pak, perizinan itu menjadi sangat sensitif Pak bagi investor terutama yang akan membangun pabrik di Indonesia. Karena kalau tidak ada kepastian waktu dan proses Pak, nanti mereka akan malas Pak, karena lelah, capek tadi, energinya terbuang. Kira-kira itu Pak Arsi yang perlu kita tangani bersama nanti ke depan. Jadi betul itu Pak. Sebelum saya lanjutkan, kan kebetulan perusahaan etanol salah satu nomor 1 atau nomor 2 di dunia itu kan ada di Indonesia ya Pak. Sorini Corporation. Lampung. Sorini Corporation. Di Mel itu bagus Pak. Ya, itu bahkan kan, Pak di Mel di Lampung tuh, Medco Etanol iya. Lampung punya yang benar-benar Pak, itu bisa mesinnya bisa Pak, bisa double Pak. Artinya gini, ketika harga gula tuh, harga tebu tuh mahal Pak, mereka bisa switch ke singkong Pak. Canggih Pak, mesinnya bisa di switch. Kalau harga singkongnya murah, mereka membuat etanol pakai singkong Pak, gilik singkong. Di Lampung itu makanya kita nggak perlu heran mengapa banyak singkong. Karena untuk bahan baku etanol Pak, tidak hanya untuk tapioka tapi etanol. Kami pernah diskusi dengan manajemen, ini Pak, kelebihan pabrik kami seperti itu. Ketika tebunya langka, harga gula mahal, kami bangun memproduksi etanol itu pakai singkong yang murah. Sebaliknya kalau harga tebu murah, harga singkong tinggi, kami mengguling dengan bahan bakunya tebu. Kalau di Mojokerto milik kami itu Pak, itu masih pakai tebu Pak, belum bisa pakai singkong karena mesinnya hibah dari Jepang tadi Pak. Dan nanti kalau Bapak Ibu melihat di etanol Pak, ya memang limbahnya sangat kami kelola dengan baik. Artinya kekhawatiran masalah kita sudah jawab gitu loh Pak, nggak ada masalah. Karena kita kelola dengan baik. Karena kan kita nggak mau Pak bangun pabrik, tapi di satu sisi nanti mengganggu lingkungan, kami nggak mau itu. Kami dulu waktu perizinan sudah bilang begini Pak sama pemerintah, termasuk dengan Bupati. Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ternyata pabrik kami mencemari lingkungan, silakan tutup. Saya perlu ngomong di depan gitu Pak, arti silakan tutup, kami rela, karena kami nggak mau bahwa dengan adanya pabrik ini justru mengganggu lingkungan, kami nggak mau. Silakan tutup kalau memang terbukti mencemari lingkungan. Oleh karena itu ya sampai sekarang aman-aman saja Pak. Gitu. Jadi memang kalau saya lanjutkan tadi, jadi apa yang disampaikan Pak Maruji tadi, bahwa salah satu kendala di negara berkembang atau negara yang sedang take off seperti Indonesia ini, salah satunya adalah pada kebijakan. Ada konsep perizinan, kebijakan, dan ini. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa kalau berdasarkan hasil riset dari Bank Dunia tahun 2002, jadi perbedaan antara negara maju dan berkembang itu pada aspek perumusan regulasinya. Jadi bagaimana merumuskan kebijakan, aturan. Jadi kalau di negara maju, itu sebelum aturan dibuat, jadi sebelum aturan itu diputuskan,
maka dia melihat bagaimana kondisi daripada behavior masyarakatnya. Jadi struktur behavior masyarakat itu seperti apa perilakunya. Salah satu contoh misalkan kalau struktur behaviornya masyarakat itu dia takut akan kehilangan uang, maka nanti aturan itu harus dibuat di mana para pelanggarnya itu akan diberikan hukuman punishment dalam bentuk kehilangan sejumlah uang. Nah, itu struktur behavior. Jadi contohnya kalau contoh paling mudah itu adalah di Singapura, karena struktur masyarakatnya itu masyarakat lebih banyak daripada keturunan Tionghoa, maka dia membuat sebuah aturan itu dijadikan supaya di mana aturan itu dibuat masyarakatnya, karena masyarakatnya itu masyarakat yang untuk takut kehilangan secara ekonomis kehilangan uang, maka kemudian dibuat sebuah aturan di mana ketika mereka melanggar maka akan berdampak secara otomatis mereka akan kehilangan sejumlah nominal uang yang mereka miliki. Nah, bagaimana kemudian setelah itu dibangun sebuah mekanisme enforcement yang ketika mereka melanggar maka otomatis saldo mereka yang ada di bank atau di tabungan mereka itu akan otomatis terkurangi. Jika mereka tidak memiliki uang, maka baru kemudian hukuman dalam bentuk denda yang lainnya. Jadi itu kalau mekanisme bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan di sebuah negara maju, akhirnya kemudian itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, di negara-negara seperti kita ini kesulitannya di situ. Atau kemudian masuk saja langsung bagaimana sebuah aturan itu dipastikan bahwa aturan itu akan benar-benar ditaati oleh masyarakatnya. Kemudian dibangun sebuah mekanisme enforcement, dibuat sistem pemerintahan yang diktator yang kuat seperti di Vietnam, di Cina, bahkan sekarang Filipina juga sudah mulai melakukan itu. Jadi militer kemudian bergerak. Nah, kalau Indonesia ini kan sudah bergeser ke arah demokratis. Tapi keberadaan masyarakatnya belum siap untuk bagaimana menerima sebuah perubahan. Jadi masing-masing menginginkan pada kepentingannya masing-masing. Nah, inilah yang membuat kesulitan. Nah, dalam proses strategik inilah kemudian kenapa ketika kita merumuskan strategik bisnis di Indonesia, itu kesulitan utama adalah tentang kepastian hukum, ya kan? Tentang kepastian aturan, tentang kepastian kebijakan. Karena antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah itu tidak selaras. Nah, ini yang membuat kadangkala high cost, ekonomi tinggi. Jangankan tingkat pusat ke daerah, dari tingkat daerah ke desa itu sudah kadang-kadang sudah berbeda. Nah, makanya kenapa sekarang Menteri Dalam Negeri itu dipegang oleh pihak bukan sipil tapi pihak polisi ya, kepolisian, dari kepolisian. Ya harapannya itu nanti bisa ditegakkan. Bahkan kan sampai rencana menggunakan aparat sampai pada tingkat pertahanan sipil itu juga rencananya kan di bawah komando kepolisian nantinya. Nah, tapi apakah kemudian itu bisa berjalan dengan efektif? Ya, itu yang kemudian harus dirumuskan bagaimana struktur behavior kita. Persoalan mendasar kalau saya melihat di Indonesia itu, karena struktur behavior kita itu secara budaya, kita itu kan dijajah oleh Belanda cukup lama, 2,5 abad. Jadi inilah yang membuat kemudian karakter budaya kita dividend et impera itu benar-benar susah untuk istilahnya masih sangat membekas gitu. Nah, itu sebetulnya perannya itu harus dimulai seperti Cina itu dengan kepemimpinan diktator, kemudian dibangun pendidikan budaya yang cukup kuat seperti di Iran juga dibangun seperti itu, baru kemudian kita membuka diri terhadap perubahan-perubahan dari luar. Nah, sekarang seperti yang tadi disampaikan Pak Maruji, nah kembali kita menghitung value added-nya saja.
apakah istilahnya high cost tadi, yang biaya-biaya overhead tadi itu masih bisa di-cover dan bisnis masih bisa jalan dan menguntungkan atau tidak. Jadi kalau kita membangun sebuah kebijakan untuk membangun bisnis di Indonesia, kita harus bisa mengcover biaya-biaya overhead tadi itu. Jadi itu gambarannya ya. Nah, itu kalau tadi ingin saya tanyakan ke Pak Maruji juga, karena kebetulan ada alumni dari mahasiswa MM juga cukup lama, namanya Pak Sani. Beliau dulu salah satu corporate secretary dari perusahaan etanol juga, Pak. Sorini Corporation atau Aneka Kimia Raya itu. Iya. Ya, Bapak tahu ya, Aneka Kimia Raya. Ya. Jadi kalau beliau cerita kepada saya pada saat itu, sejarah berdirinya Sorini Corporation itu sebetulnya itu karena di Indonesia ini ada tumbuh telo, kalau di Pasuruan namanya telo setan ya, ketela yang bukan untuk dimakan, tapi ketela yang mengandung biogas yang cukup tinggi. Iya. Ya, itu cukup tumbuh liar, cukup banyak di pinggiran, istilahnya di pinggiran, di lereng gunung di sekitar daerah Pasuruan. Makanya kenapa Sorini itu berdiri di Pasuruan. Nah, kemudian dia dengan teman-teman yang ahli kimia meneliti, ternyata itu mengandung etanol itu tadi. Nah, kemudian mereka mencoba mengembangkannya menjadi bahan baku dasar untuk memproduksi etanol, yang sekarang etanol itu bisa dipakai untuk apa saja ya, Pak. Ya, Nah, campuran sifat BBM, kimiawinya dia bisa ya, untuk campuran gandum, makanan minuman, makanan, minuman, kemudian beton terakhir ini ya, Pak ya. Ya. Semen itu kalau istilahnya dicampuri etanol, kebutuhan semennya jadi berkurang gitu. Jadi memang itu sebetulnya kalau bisa dikembangkan cukup bagus industri-industri seperti itu, karena bahan bakunya melimpah di Indonesia. Itu saya yakin Indonesia cukup maju besar. Itu kalau Sorini Corporation itu juga saham terbesarnya Jepang juga, Pak? Ya, sepertinya Jepang, Pak. Jepang juga ya? Jepang. Ya, seperti Jepang. Waktu itu ya nggak tahu sekarang apakah sudah divestasi atau belum. Kalau nggak salah yang di Lampung itu juga punya Sorini, Pak? Punya AKR juga? Itu punya Arif Numanegoro, Pak. Oh, beda lagi. Lampung. Beda lagi ya. Medco Etanol Lampung, Pak. Karena kalau kita lihat report dari laporan dari Fortune, perusahaan-perusahaan yang memiliki revenue terbesar sekarang itu salah satunya ya rekayasa energi itu. Jadi industri-industri yang mengolah bahan baku energi, kemudian industri olahan di bidang energi lah. Itu di China, di Eropa. Di campuran-campuran kayak tadi, campuran bensin tadi ya Pak ya, etanol bisa di campuran BBM ya. Jadi makanya bio itu bio solar itu kan karena campuran, Pak. Oh gitu ya. Solar itu campuran ya. Ya. Seperti dari bioetanol atau biodiesel. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita diskusi ya. Kita diskusi tentang formulasi strategik daripada sebuah perusahaan. Tadi saya dengan Pak Maruji sudah mengawali bagaimana merumuskan isu-isu strategik, dan kemudian isu-isu strategik tadi itu dijadikan sebagai strategic intent perusahaan. Jadi contohnya tadi sampai kemudian pihak perusahaannya Pak Maruji menemukan sebuah inovasi, menggandeng masyarakat sekitar untuk disadarkan. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh strategic intent itu seperti itu, Pak Maruji. Yeah. Jadi strategic intent itu jadi memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal itu dijadikan sebagai salah satu keunggulan strategik untuk mengatasi persoalan-persoalan isu-isu strategik yang ada. Nah, kalau tadi kemarin kan kita juga sudah bahas bagaimana menghadapi situasi ini. Kalau kaitan Pak Maruji masih di etanol atau sekarang sudah di? Oh, sekarang sudah di perusahaan konstruksi, Pak, pindah. Di perusahaan konstruksi.
Ya, Nah, kalau dengan sesuai berbagai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mulai bergerak naik, itu di sektor konstruksi bagaimana, Pak? begini Pak, kalau bisnis konstruksi itu beda Pak, ada agak unik. Uniknya gini Pak, uniknya adalah hampir semua order penjualan Pak. Ya. Sales order itu datang dari pemerintah karena terkait dengan infrastruktur Pak. Karena kan memang kebijakan pemerintah itu kan menyediakan infrastruktur, ada jalan, jembatan, bendungan, bandara dan seterusnya Pak. Itu kan jalan tol, itu adalah dari situ kebanyakan Pak. Ada dari swasta, tapi rata-rata swasta itu gedung Pak. Kalau swasta itu mereka biasanya gedung ke kita, apartemen, rumah susun, gedung. Tapi kalau jembatan, jalan tol, bendungan, bandara itu kan domainnya pemerintah. Makanya ketika kemarin terjadi pandemi, Pak, kan banyak anggaran-anggaran infrastruktur dialihkan, Pak, dialihkan ke untuk dana penanganan pandemi. Kami akhirnya drop, Pak. Sales kontraknya drop separuh lebih, Pak. Persenan 59%. Hampir drop 60% pada saat pandemi terjadi. Karena apa? Karena dana-dana dari pemerintah yang sedianya untuk membangun infrastruktur yang jalan, jembatan, bendungan itu dialihkan ke biaya untuk menangani pandemi. Nah, sementara pertumbuhan sales dari kontrak dari swasta itu porsinya masih kecil, Pak. Dan terbatas segmen gedung, apartemen gedung kan juga terbatas. Mereka juga swasta juga mulai menahan diri untuk membangun gedung baru, Pak, karena kan pandemi ini. Sehingga apa, Pak? Memang karakteristik bisnis kami adalah pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah pertumbuhan tinggi, Pak, membutuhkan dana untuk infrastruktur, nanti ada ibu kota baru, Pak. Nah, itu dunia konstruksi akan penggeliat sangat tajam, Pak. Banyak bangun bendungan di daerah-daerah Lombok, di NTT, di Nganjuk, ada bendungan bener di Banyuwangi, Pak. Itu kan banyak bendungan tuh. Ada yang di Banjarmasin, ada bendungan. Kami sangat bagus meresponnya karena apa? Karena memang di sana ada prospek proyek yang bisa memanfaatkan sumber daya air di sana untuk kepentingan irigasi pemerintah di sana. Bisa membangun sektor pengairan dan juga pemukiman di warga setempat. Itu konstruksi, Pak. Jadi memang kami sangat tergantung pada pemerintah kalau konstruksi itu. Beda dengan yang lain, Pak. Yang lain kan konsumennya kan merata. Ada swasta. Kalau kami pemerintah, Pak. Ada swasta tapi sedikit. Makanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pak, nanti banyak investor datang ke Indonesia. Terutama di ada kluster-kluster industri yang di mana, Pak, yang di Batang itu, yang di Boyolali itu kan sangat direspon oleh kami, Pak. Karena apa? Termasuk bandara baru yang akan dibangun itu kami juga respon. Karena apa? Bentuk dari wujud pemerintah untuk membangun infrastruktur yang akan meningkatkan porsi pasar terhadap dunia konstruksi. Kalau konstruksi itu, Pak. Jadi sangat penting, pertumbuhan itu penting untuk menarik investor supaya datang ke sini, bangun infrastruktur, kami akan kontribusi ke sana, Pak. Tapi kalau swasta, kami kalah dengan PT yang swasta yang terkenal itu namanya Pak, Bangun Cipta Sarana, itu kami memang kalah, Pak. Karena memang mereka terkenal sekali ya. Mereka juga basicnya adalah swasta atau BUMN. Kalau kami murni APBN, APBD, Pak. Termasuk APBD, bangun rumah sakit, Pak, kami juga mulai bergerak ke sana. Tentunya strateginya beda. Kalau strategi pemerintah itu kan intinya kan bagaimana menggenjot infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau APBD, Pak, itu mohon maaf, sering ada unsur politisnya di daerah itu. Ya mohon maaf ya, bangun rumah sakit, bangun apa tuh, kadang untuk kepentingan kampanye gitu. Ya kami nggak misalkan jangan tuh pendidikan kampanye calon bupati untuk mempertahankan kedudukan tuh bangun rumah sakit, Pak, nanti bangun apa tuh memang untuk daya tarik daerahnya itu untuk kepentingan tertentu. Tapi kami nggak masalahkan itu, Pak. Yang penting ekonomi bergerak gitu aja. Jadi kalau di store lain yang lain nggak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan Pak Maruji tadi itu terkait dengan daya tarik industri ya. Iya, industri itu, Pak. Jadi tadi Pak Maruji sudah menjelaskan bagaimana daya tarik industri di bidang konstruksi itu sangat terkait sekali dengan pertumbuhan ekonomi sangat terkait daerah atau pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya lesu, pasti daya tarik industrinya juga rendah. Sangat lesu, kami langsung drop ya. Nah kalau di sektor swasta ini, Pak Teguh. Pak Teguh nggak tahu ya. Pak Teguh. Tisu ini kan harusnya meningkat, Pak Teguh, Pak ya. Tisu kan meningkat ini di pandemi COVID ini. Ya minimal nggak turun sama sekali, Pak. Jadi mungkin itu berkah ya. Lebih stabil ya. Minimal ya setidaknya stabil tetap. Bahkan kalau akhir-akhir ini teman-teman suka ngeluh di kantor itu kerjanya numpuk sekali. Jadi
cenderung stabil, Pak. Kalau tisu Stabil, cenderung kalau stabil. Mungkin tisu dari stabil, ya. ya, kan tantangan utamanya mungkin kalau seperti kalau tempat saya itu barangkali waktu sekitar 2017 itu ya, waktu mulai perang dagang antara Tiongkok dan Amerika itu lumayan sangat ngaruh karena tiba-tiba harga bahan bakunya melonjak sampai 30%, Pak, gara-gara dua negara itu ya berseteru, jadi butuh keseimbangan sekitar mungkin 2 tahun itu baru mulai normal lagi. Jadi kalau selama pandemi sih nggak terlalu ngefek ya, Pak. Cuma mungkin saya ada pertanyaan, Pak. Halo? Ya, ya. Ya, dengar, Pak. Ya, dengar. Saya ada pertanyaan, Pak, tentang manajemen strategik ini kan terkait formulasi strategi, Pak. Iya. Kalau formulasi strategi kan gambaran umumnya untuk memformulasikan atau memutuskan strategi mana yang tepat kan harus lihat dari segi banyak aspek ya, Pak, internal, eksternal gitu. Cuma pertanyaan saya yang khusus untuk dari sisi eksternal, apakah ada di manajemen strategik itu tema-tema seperti kalau bahasa saya mungkin mengamati pesaing secara lebih intens gitu, Pak. Jadi semacam fungsi intelijen begitu untuk mengamati, untuk menganalisis pesaing secara lebih intens. Jadi nggak hanya sekedar dari luarnya aja, mungkin berupa katakanlah pura-pura menjadi customer ke kompetitor atau mungkin bahkan merekrut karyawan dari kompetitor untuk sekedar tahu isi dalamnya kompetitor itu seperti apa. Itu apakah ada, Pak, tema-tema seperti itu di manajemen strategik, Pak? Iya. Jadi kan sebetulnya kalau di dalam itu masuk pada teori bagaimana cara kita menghadapi strategi positioning ya. Jadi strategi positioning itu kita bisa menggunakan pendekatan customer atau kita bisa menggunakan dengan pendekatan pesaing. Nah, salah satu pendekatan pesaing yang dilakukan yaitu tadi. Jadi kita bisa, salah satu contohnya kita menciptakan yang namanya kompetitor intelijen. Nah, kompetitor intelijen itu berarti kita punya unit khusus yang memang mengamati bagaimana perkembangan kompetitor. Unit khusus ini ada bisa dalam bentuk R&D, lembaga survei, ataupun bahkan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau dengan istilahnya tender manager tertentu. Makanya beberapa yang saya tahu bahwa contohnya dulu ketika Johnson & Johnson itu sukses, direktur utamanya sukses, kemudian di hijack oleh Otsuka. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi memang kesulitan sebuah perusahaan. Jadi kalau kita ngomong bisnis itu, kalau bisnis yang sudah settle, itu stakeholder pasti akan membedakan. Jadi antara mana kepentingan stakeholder dalam hal ini adalah pemegang saham atau investor dengan mana yang sebagai CEO, jadi sebagai eksekutifnya. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau para investor itu lebih aman dia membajak beberapa CEO yang memang terbukti berhasil. Ya kan? Tapi yang harus diingat, pengalaman Steve Jobs pada saat itu dia membajak CEO-nya Coca-Cola, tapi justru kemudian Apple malah terpuruk kan. Jadi membajak seorang ahli CEO juga kita harus melihat sebuah karakteristik bisnis atau karakteristik daripada pribadi dan kemampuan daripada CEO-nya tadi. Itu penting buat kita. Karena CEO ini berperan cukup efektif untuk istilahnya membangun sebuah perusahaan sukses atau tidak. Tapi kelemahannya jika kita salah menentukan CEO ya biasanya habis. Tapi sebaliknya jika kita sukses maka kita akan bisa sukses. Makanya biasanya beberapa perusahaan tidak mengambil CEO tapi justru mengambil pada unit-unit yang dia lemah. Ya salah satu contoh misalkan salah satu perusahaan food itu dia mengambil unit produksinya karena dia merasa bahwa dia lemah di bidang produksi, pesaing produksinya bagus, dia hijack manajernya. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya juga Pak Teguh misalnya ahli marketing di bidang tisu misalkan gitu, misalnya begitu. Itu siap-siap saja Pak Teguh. Gitu.
Karena saya pribadi, saya itu merasakan juga. Ya kan? Ketika kita dipandang oleh beberapa komunitas industri, jadi kalau saya di pendidikan, kita memiliki kemampuan tertentu yang itu merupakan sesuatu yang mereka butuhkan, ya mereka akan mengejar kita, nawari macam-macam misalnya gitu. Jadi ya itu memang salah satu strategi yang apa istilahnya yang paling mungkin dan paling mudah untuk dilakukan, tapi ya itu tadi membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi juga resikonya jika gagal, jika salah menentukan orang, lah itu. Bahkan pernah saya bertemu dengan salah satu investor, sebetulnya yang menjadikan problem ketika mereka merekrut seorang CEO atau seorang manajer, itu bukan gajinya. Gitu. Jadi bukan gajinya. Misalnya gajinya, katakanlah dia gajinya lebih rendah. Ada satu CEO yang gajinya 1 miliar, misalkan begitu. CEO yang lain dia gajinya cuma 100 juta. Kalau nampak dari sisi gaji seakan-akan kan memilih yang 100 juta. Padahal kalau kita hanya berpatokan pada gaji, ketika CEO ini salah mengambil sikap atau keputusan, kerugiannya dia itu bisa miliaran. Berlipat-lipat dari gaji yang tadi gajinya sekitar minta 100 juta tadi. Jadi itu yang mungkin yang jadi pertimbangan bagi perusahaan. Makanya biasanya ya mereka mempelajari betul-betul, melakukan metaframing untuk melihat kira-kira apakah orang ini bisa sesuai, bisa cocok. Makanya biasanya mereka akan main kontrak dulu. Nah, setahu saya seperti salah satu direktur daripada Johnson & Johnson itu sebelum dia menerima biasanya seorang CEO yang baik itu dia mempelajari situasi dulu dan dia mencoba istilahnya melakukan riset terlebih dahulu dan biar